Assalamualaikum brother, selamat datang kembali di channel MMA Story. UFC 316 menghadirkan rematch panas Merab Dvalishvili vs Sean O'Malley 2. Setelah sukses membuat kejutan dengan mempertahankan gelar pertamanya melawan Umar Nurmagomedov, kini Merab Dvalishvili kembali harus membuktikan diri sebagai juara sejati kelas bantamweight. Jika sebelumnya Merab yang merebut gelar dari O'Malley, kini O'Malley yang menjadi penantang untuk merebut gelar bantamweight dari Merab Dvalishvili. Akankah ada perbedaan kali ini? Di UFC 316 ini juga menjadi event untuk fighter Indonesia JK Saragi yang kembali mendapatkan kesempatan untuk membuktikan dirinya di UFC melawan fighter Korea tak terkalahkan Ju Sang-yu. JK datang sebagai underdog besar kali ini. Langsung saja kita recap UFC 316 Merab Dvalishvili vs Sean O'Malley. Sejak bell ronde pertama dimulai, keduanya sudah sangat agresif. O'Malley membuka dengan spinning back kick, mulai menemukan ritmenya, namun Merab mengacaukannya kembali dengan pressure dan takedown brutal. O'Malley berhasil bangkit lalu pace pertarungan semakin menggila, namun di akhir Merab sukses men-takedown dan mendominasi O'Malley dengan ground and pound hingga akhir ronde. Di ronde kedua, O'Malley bertarung dengan jauh lebih baik. Ia bisa merasakan Merab dengan lebih baik. Sniping strike-nya mulai tajam dan yang paling baik ialah takedown defense-nya. Luar biasa, Merab tak mampu men-takedown meski dengan sangat brutal mencobanya berkali-kali. Namun ketika ronde ketiga baru dimulai, akhirnya pertahanan O'Malley jebol juga. Merab berhasil mengangkat dan membantingnya ke ground, kemudian menahan dan mendominasinya di ground. O'Malley berusaha sekuat tenaga untuk bangkit, namun kekuatan Merab begitu besar. O'Malley pun tak mampu bangkit dan tampak kehabisan tenaga, dan Merab pun mengunci O'Malley dan mengakhiri pertarungan. Wow! Luar biasa, pertarungan yang sangat seru dengan pace sangat cepat tanpa henti tanpa jeda, penuh aksi bertubi-tubi. Dan lagi-lagi pace pertarungan secepat Merab tak bisa diikuti lawannya. Meski O'Malley bertarung lebih baik dan menemukan cara untuk menahan takedown Merab, namun ternyata tidak bisa terus-menerus menahannya. Kardionya terbatas, sedangkan Merab terus melakukannya tanpa henti dengan kardio yang tak terbatas. Ia seperti monster kardio yang sangat mengerikan. Dan sampai saat ini tak ada yang bisa bertahan melawannya. Tak sedikit pun Merab kelelahan bahkan setelah pertarungan. Julukan The Machine memang layak disematkan padanya. Ia bagaikan mesin yang terus-menerus bergerak tanpa henti. Entah siapa yang akan Merab lawan selanjutnya, nyaris semua sudah ia kalahkan. Hanya satu kontender tersisa dan ialah Cory Sandhagen yang baru saja meng-KO mantan juara flyweight Deiveson Figueiredo dengan sangat fantastis. Merab sendiri tampak menyetujuinya. Di Octagon interviewnya, ia mention nama Cory Sandhagen yang juga hadir di bangku penonton. Dan dia setuju untuk melawannya. Rasanya inilah skenario terbaik untuknya. Sedangkan untuk Umar Nurmagomedov tentu harus kembali membuktikan diri untuk bisa kembali melawan Merab. Sejauh ini memang hanya Umar yang sangat mungkin bisa menghentikan Merab. Keduanya bertarung sangat ketat dan sengit. Umar rencananya akan melawan Peter Yan dan Merab akan melawan Cory Sandhagen. Skenario pertarungan yang semakin seru saja di kelas bantamweight. Kita tunggu saja update-nya. Bagaimana pertarungan Merab versus O'Malley tadi menurut kalian? Tulis saja pendapat kalian di kolom komentar. Persembahkan merchandise MMA Story kini diproduksi dengan material cotton premium yang 2 kali lebih lembut dan adem dengan warna hitam yang lebih pekat dan mewah. Dipadukan desain eksklusif anti-mainstream dari Seekers Apparel. Dapatkan produk kami di Shopee melalui link di deskripsi video ini. Kita ke JK Saragi versus Ju Sang-yu. JK kali ini mendapatkan lawan yang sangat berat. Meski debutan, Ju Sang-yu memiliki potensi yang sangat besar, ia tak terkalahkan 8-0.
Tepat ketika ronde pertama dimulai, JK langsung tancap gas memburu Ju Sang-yu. Ia terkesan ingin mengakhiri pertarungan. Dan benar saja pertarungan berakhir singkat hanya dalam 25 detik saja. Pressure JK dikonter dengan hook keras Ju Sang-yu yang seketika menidurkan JK Saragi dengan sangat pulas. Pertarungan berakhir sangat singkat, JK tertidur pulas dan tak mampu bangkit lagi. Sangat disayangkan kesempatan besar ini JK lewatkan begitu saja. Entah apa strateginya yang jelas sangat sembrono dan ceroboh, beresiko terlalu besar dan terkesan amatir jauh dari kelas UFC. Karena sebenarnya JK memiliki potensi besar, secara skill dan teknik sangat mumpuni, kepercayaan dirinya tinggi, mental yang cukup kuat, hanya kurang ground fight saja. Knockout powernya menjadi daya tarik besar JK Saragi. Namun sayang, lagi dan lagi JK bermain terlalu terburu-buru seakan tanpa strategi dan arah yang jelas. Hampir di setiap pertarungan JK di UFC, ia seakan tak punya strategi yang jelas untuk mengalahkan lawannya. Ia hanya maju bertarung mencoba meng-KO lawan tanpa visi yang jelas untuk mencapainya. Semoga saja UFC masih memberikan kesempatan untuk JK Saragi, karena kini rekor profesionalnya di UFC 3 kali kalah dan hanya 1 kali menang. Rekor yang menunjukkan jika JK belum cukup kuat untuk bersaing dengan petarung-petarung UFC. Namun semoga saja ia masih diberi kesempatan dan semoga ia tidak lagi membuang kesempatannya itu. Selain JK, petarung Indonesia lainnya Bilal Hasan bertarung malam tadi. Ia mempertahankan gelar flyweight CFFC melawan Jason Eastman. Bilal sukses menang mempertahankan gelarnya dan terus menjaga rekor tak terkalahkannya. Setelah bertarung sengit selama 3 ronde penuh, di ronde keempat, Bilal sukses mendominasi dan menghabisi lawannya Jason Etam dengan TKO. Saat ini namanya sudah mulai besar dan sepertinya tahun ini menjadi tahun Bilal untuk bergabung dengan UFC. Semoga saja karirnya terus melejit dan segera melakukan debutnya di UFC di kelas flyweight yang mulai kehabisan petarung. Oke brother, itu saja recap kita kali ini untuk UFC 316. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. MMA Story pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. China, negara dengan sejarah terpanjang yang terus berlanjut di dunia, lebih dari 5.000 tahun peradaban yang terus berkembang hingga menjadi negara superpower seperti saat ini. Pencapaian China saat ini tidak terjadi singkat, prosesnya berlangsung selama 5.000 tahun. Begitu besar dan kayanya peradaban mereka yang terus menjadi peradaban penting dan berpengaruh dari zaman kuno hingga sekarang. Bahkan nenek moyang mayoritas orang Indonesia pun berdasarkan penelitian berasal dari China. Dalam video ini, kita akan menyusuri seluruh perjalanan panjang negeri tirai bambu dari zaman kuno hingga menjadi kekuatan global superpower di abad ke-21 ini.